Semua sangat luar biasa di masa lalu yang ditertawakan, disalahkan, diserang, ditindas hanya untuk memunculkan segala sesuatu yang lebih kuat, yang lebih berjaya dari perjuangan. Insting adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan. Kita memiliki tanpa diragukan serat halus tertentu yang memungkinkan kita melihat kebenaran ketika deduksi logis atau usaha lain dari otak yang disengaja adalah sia-sia. Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya. Saya peduli mereka tidak punya ide mereka sendiri. Kita sangat menginginkan sensasi baru, tapi segera acuh kepadanya. Keajaiban kemarin adalah sesuatu yang bisa terjadi hari ini. Dari semua hal yang paling saya suka hanya buku. Para ilmuwan saat ini berpikir secara mendalam. Alih-alih jernih, seseorang harus waras untuk berpikir jernih. Tetapi seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi sangat gila. Jika kebencianmu bisa diubah menjadi listrik, itu akan menerangi seluruh dunia. Kebajikan kita dan kegagalan kita tidak dapat dipisahkan, seperti kekuatan dan materi. Ketika mereka memisahkan, manusia tidak ada lagi. Hidup adalah dan akan tetap menjadi persamaan yang tidak dapat dipecahkan, tetapi mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Sebagian besar orang terserap dalam kontemplasi tentang dunia luar, tapi mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam diri mereka. Kita mendambakan sensasi baru, tetapi segera menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Keajaiban kemarin adalah kejadian umum hari ini. Setiap orang harus menganggap tubuh mereka adalah hadiah tak ternilai dari seseorang yang mereka cintai, lebih dari apapun. Seni yang begitu indah, keindahan yang tak dapat dideskripsikan, dan misteri di balik konsep manusia, dan kata-kata, nafas, pandangan, ketidaksetujuan, pikiran yang halus dapat melukainya. Apa yang satu orang sebut Tuhan, yang lain disebut hukum fisika. Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal frekuensi, energi, dan getaran. Individu adalah khas fana, dan bangsa datang dan pergi, tetapi manusia tetap ada. Otak kita memiliki sel saraf yang sangat sensitif, yang memungkinkan kita merasakan kebenaran bahkan ketika itu belum tersedia. Waktu yang akan menilai kita. Kebanyakan orang begitu tenggelam dalam perenungan dunia luar, sehingga mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam diri mereka. Penemu tidak punya waktu untuk kehidupan pernikahan. Tindakan makhluk terkecil sekalipun menyebabkan perubahan di seluruh alam semesta. Saat saya meninjau peristiwa kehidupan masa lalu saya menyadari betapa halus pengaruh yang membentuk takdir kita. Kita semua adalah satu-satunya ego, keyakinan, dan ketakutan memisahkan kita. Ketika kecenderungan alami berkembang menjadi hasrat yang menggebu-gebu,
seseorang maju menuju tujuannya dalam 7 sepatu liga. Dalam kesendirian, terus-menerus pikiran menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Ide-ide lahir tanpa adanya pengaruh pada pikiran dari upaya eksternal. Sebuah ide baru tidak boleh dinilai dari hasil langsungnya. Satu keselamatan hanya bisa diwujudkan melalui usahanya sendiri. Untuk mengenal satu sama lain, kita harus menjangkau melampaui lingkup persepsi indera kita. Keyakinan saya teguh pada hukum kompensasi. Imbalan yang sebenarnya selalu sebanding dengan kerja dan pengorbanan yang dilakukan. Kerja keras masa depan akan menekan tombol saja. Jika saja kamu tahu dari kebesaran dari 3,6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta. Intuisi adalah sesuatu yang mendahului pengetahuan yang akurat. Tidak ada yang bisa menarik perhatian manusia dan layak dijadikan bahan kajian selain alam. Untuk memahami mekanisme alam yang sangat besar, untuk menemukan kekuatan kreatifnya, dan untuk memahami hukumnya, inilah tujuan terbesar dari pikiran manusia. Beberapa banyak orang yang menyebut saya seorang pemimpi. Dunia rabun kita yang encer mencemooh ide-ide saya. Saya kira saya akan terus berjalan sampai saya mati. Misteri besar keberadaan kita belum terpecahkan. Bahkan kematian mungkin bukan akhir. Orang bijak tidak boleh menikah karena tidak ada yang bisa melayani buku dan istrinya. Rahasia menjadi kreatif sendirian, ide lahir dalam kesendirian. Penemuan adalah produk paling penting dari otak kreatif manusia. Tujuan utamanya adalah menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh. Pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Kebijakan kita dan kegagalan kita tidak bisa dipisahkan, layaknya paksaan dan masalah. Ketika mereka dipisahkan, manusia tidak ada lagi. Biarkanlah masa depan mengatakan kebenaran dan mengevaluasi berdasarkan pekerjaannya dan pencapaian. Saat ini adalah mereka dan masa depan. Untuk apa yang sudah saya kerjakan dengan sungguh-sungguh adalah milik saya. Sebagian besar orang terserap dalam kontemplasi tentang dunia luar, tapi mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi dalam diri mereka.